Puji Tuhan, selamat pagi kepada sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita alaskan dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat hari yang indah ini yang Engkau sudah berikan kepada kami. Dengan tubuh yang sehat kami boleh ada. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua yang mendengar, supaya firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh bertumbuh dalam pengenalan Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan sepanjang beberapa hari atau minggu ini yang kita lewati mengenai janji pemeliharaan dan penyediaan kebutuhan. Dan ayat itu akan diambil dari ayat pokok yaitu Filipi 4 ayat 19. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Judul khotbah pada saat ini, tetap percaya. Dari ayat Filipi 4 ayat 19 tadi yang sudah kita baca adalah janji dari Bapa bahwa Ia akan memenuhi segala kebutuhan umatnya menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Janji ini menekankan pemeliharaan Allah yang penuh kasih dan kesediaannya untuk memenuhi keperluan rohani, jasmani, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kehendak-Nya. Dari ayat ini kita dapat pelajari beberapa hal, yaitu pertama, katakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ayat ini menegaskan bahwa Allah sebagai Bapa yang penuh kasih memperhatikan dan peduli terhadap kebutuhan umat-Nya. Ini bukan hanya kebutuhan materi, tetapi juga kebutuhan rohani, seperti kekuatan untuk menghadapi pencobaan dan kerinduan untuk serupa dengan Kristus. Dan yang kita pelajari dari ayat ini juga yang kedua adalah menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allah memberi pemenuhan kebutuhan berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya yang tak terbatas, bukan berdasarkan kemampuan manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah mampu memenuhi segala sesuatu yang diperlukan, bahkan lebih dari yang bisa kita bayangkan. Dan dari ayat ini juga kita lihat bahwa setelah Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya,
dalam Kristus Yesus. Yang ketiga yaitu kita lihat dari yang akan kita pelajari yaitu dalam Kristus Yesus. Janji ini dikaitkan dengan iman kepada Kristus. Pemenuhan kebutuhan ini diberikan melalui hubungan dengan Kristus yang merupakan jalan menuju berkat dan pemeliharaan Allah. Penerapan dalam kehidupan kita setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini dari ayat Filipi 4 ayat 19 tadi, yang harus ada dalam kehidupan kita yaitu satu, jangan khawatir. Ayat ini mendorong kita untuk tidak terlalu khawatir tentang kebutuhan kita karena Allah telah berjanji untuk menyediakannya. Dan yang kedua, kita harus beriman dan taat. Tetap percaya kepada Tuhan ya. Untuk menerima janji ini, kita perlu memiliki iman yang teguh kepada Allah dan taat kepada kehendak-Nya. Dan selain itu, yang ketiga, kita harus bersyukur. Pengalaman dipenuhi kebutuhan seharusnya membuat kita semakin bersyukur kepada Allah dan semakin mengenalnya. Dan kita lihat selanjutnya, bukan hanya sampai bersyukur, tapi kita juga harus menjadi berkat. Filipi 4 ayat 19 juga bisa diterapkan dalam konteks berbagi berkat dengan orang lain, karena Allah akan membalas kebaikan yang kita lakukan. Puji Tuhan, yang penting harus kita ingat ya, di dalam pemenuhan janji Tuhan ini, yaitu pemenuhan kebutuhan dari Allah, bukan berarti selalu sesuai dengan keinginan kita, tetapi sesuai dengan kehendak dan kemurahan-Nya. Ayat ini menekankan pentingnya iman dan ketaatan kepada Allah, bukan hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan materi. Dengan demikian, Filipi 4 ayat 19 adalah janji yang kuat tentang pemeliharaan Allah yang memberikan pengharapan, kekuatan, dan sukacita bagi orang percaya. Puji nama Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami. Taruhkan itu dalam hati kami supaya kami jangan berdosa kepadamu. Karena kami tahu pemeliharaan itu datangnya hanya dari Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami berterima kasih buat janji-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami terima dengan penuh sukacita. Dan kiranya Allah akan memenuhi segala apa yang menjadi doa sembahyang kami pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan sepanjang hari ini. Puji nama Tuhan.